Utusan khusus Presiden Raffi Ahmad kunjungi korban longsor di Pasir Langu, kawasan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Dalam kunjungannya, Raffi Ahmad berjanji akan memberikan bantuan penanganan pasca bencana senilai 2 miliar rupiah. Utusan khusus Presiden Raffi Ahmad didampingi Bupati Bandung Barat JJ Rici Ismail mengunjungi ratusan warga korban longsor Cisarua di posko pengungsian. Momen haru terlihat saat Raffi Ahmad menyalami para pengungsi sebagai ungkapan bela sungkawa. Raffi Ahmad dan JJ Rici Ismail berpesan kepada warga korban longsor agar bersabar terhadap musibah yang menimpa mereka. Untuk masa pemulihan bencana, Raffi Ahmad kembali menyumbang 2 miliar rupiah yang dialokasikan untuk pembuatan 13 titik sumber air. Kita udah cepat mudah-mudahan bisa menangani ini. Tapi yang paling terpenting kan kita juga harus memberikan semangat moral, semangat mentalnya para korban. Itu yang paling terpenting, kita kasih semangat untuk mereka supaya mereka mentalnya itu kuat. Kita berikan motivasi. Yang namanya cobaan ini kan takdir dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tidak boleh menyalahkan diri sini, tidak menyalahkan satu sama lain. Ini kita bisa ikhlaskan semuanya karena saya yakin setiap cobaan kita bisa lewati. Karena sejak awal kejadian, Raffi langsung telepon, beliau langsung support 1 miliar. Dan hari ini tadi saya sampaikan kebutuhannya kita di pasca bencana, kebutuhannya adalah sumur bor yang cukup banyak. Karena memang itu kebutuhan dasar yang masyarakat nanti setelah kembali ke rumah. Dan hari ini beliau juga menyampaikan akan memberi support untuk membuat sumur bor sebanyak 13 titik seperti itu. Bencana longsor yang terjadi pada 24 Januari 2026 ini menelan korban 64 orang. 16 diantaranya masih dalam pencarian. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Seorang pria asal Prancis yang tinggal di Indonesia turut ambil bagian dalam penanganan bencana longsor di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Dengan keahliannya sebagai koki, ia mendedikasikan diri menjadi relawan dapur umum, memasak dan menyiapkan ratusan porsi makanan bagi warga terdampak yang mengungsi. Inilah David Kaileba, pria asal Prancis yang kini menetap di Bandung menjadi salah satu relawan dapur umum pasca bencana longsor di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Sejak hari kedua setelah bencana, David secara sukarela turun langsung memasak makanan bagi para pengungsi. Keputusan tersebut ia ambil setelah mendapat informasi adanya kebutuhan tenaga relawan dapur umum melalui komunitas kemanusiaan yang ia kenal. Selama berada di dapur umum, David bersama relawan lain menyiapkan berbagai menu sederhana namun bergizi seperti omelet, mie goreng sosis, nasi, hingga camilan bala-bala atau bakwan. Ada dibilang ada bencana, ada butuh bantuan ya. Saya lihat jadwal saya belum ada kerja, jadi datang sama teman. Pas di sini memang lihat ya kita rame-rame enak, kita bisa masak halal, toib, dan kita senang-senang kita bantu banyak orang. Bukan bantu aja, tapi kita cari yang untuk menjadikan lebih baik ya. Karena setiap hari kita Setiap harinya dapur umum ini mampu memproduksi sekitar 700 porsi makanan. Dengan dukungan 3 dapur termasuk dari unsur TNI dan Polri, total makanan yang disiapkan bisa mencapai sekitar 2.000 porsi dalam satu kali waktu makan. Sebuah sekolah di Cilegon, Banten terkena longsor saat hujan deras. Akibat kejadian ini, sejumlah ruang kelas dan toilet rusak parah. Tembok penahan setinggi 4 meter dan panjang 30 meter yang berada di belakang bangunan SMPN 5 Cilegon, Banten longsor. Kejadian ini membuat 3 ruang kelas dan 1 ruang toilet rusak parah. Dinding bangunan tampak hancur hingga nyaris roboh usai tertimpa longsor yang terjadi pada saat wilayah tersebut diguyur hujan lebat. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini karena insiden terjadi saat sekolah sedang libur.
Mungkin karena musim hujan ini dan curah hujan tinggi juga, sehingga bangunan tidak kuat lagi menahan beban, jadi ya jadi seperti itu. Kalau anak-anak karena sejauh ini kan tidak ada korban jiwa, kita juga biar KBM biar bisa terus berjalan, jadi kita koordinasi dengan pihak Dindik untuk bisa melakukan kegiatan belajar mengajar, menempati atau menumpang di SD Cikuasa 2 untuk sementara. Tapi sudah koordinasi juga dengan yang kepala sekolah yang bersangkutan dan disediakan ruang untuk di sana. Pihak sekolah pun berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat akibat kejadian ini. Nantinya proses pembelajaran para siswa dialihkan sementara waktu ke sekolah lain. Saat ini pemerintah Kota Cilegon telah menurunkan alat berat untuk membersihkan reruntuhan dan material tanah longsor yang merusak bangunan. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Satuan Petugas Penanggulangan Bencana merampungkan pembangunan jembatan Bailey di Desa Bener Pepanyi, Kabupaten Bener Meriah yang menghubungkan Aceh Utara, Bener Meriah, Takengong. Jembatan ini dapat digunakan masyarakat untuk menunjang berbagai aktivitas sehari-hari. Ya, jembatan Bailey Bener Pepanyi dibangun dengan panjang 30 meter. Pembangunan jembatan ini melibatkan personel gabungan dari Satuan Yon Zipur 9, Langlang Buana dan Denzipur 3, Agni Tirta Dharma. Dengan selesainya pembangunan jembatan Bailey, mobilitas warga kini kembali berjalan normal. Jalur penghubung antara daerah yang sebelumnya terhambat kini dapat dilalui kembali sehingga arus transportasi orang dan barang menjadi lebih lancar. Jembatan Bailey dibangun sebagai solusi sementara yang efektif khususnya untuk menggantikan fungsi jembatan permanen yang rusak sekaligus memastikan jalur utama tetap dapat digunakan oleh masyarakat. Banjir yang merendam 9 kecamatan di Kabupaten Subang, Jawa Barat mulai surut. Meski demikian, ratusan warga masih bertahan di pos pengungsian kolong flyover Pamanukan. Setelah 10 hari terendam, banjir di Kabupaten Subang, Jawa Barat akhirnya mulai surut. Sejumlah warga di Desa Mulyasari mulai sibuk membersihkan sisa banjir dari dalam rumah. Apalagi rumah mereka sudah terendam selama lebih dari sepekan. Banjir yang sebelumnya merendam rumah mereka dengan ketinggian mencapai 1,5 meter, berangsur surut sejak Minggu dini hari. Sementara ratusan warga lainnya masih bertahan di pengungsian di kolong flyover Pamanukan. Selain menunggu rumahnya bersih, mereka juga masih menunggu bantuan air bersih sebelum kembali ke tempat tinggal masing-masing. Sekarang tuh alhamdulillah semuanya udah surut, agak ada genangan dikit-dikit lagi walaupun kondisi rumah belum stabil. Sejak kapan mulai surut? Malam tadi antara jam 2.30-an. Oh, dini hari ya? Ya. Ya air bersih kali Pak. Oh, air bersih. Untuk PLN belum nyala. Belum nyala. Udah berapa hari sini? Ya 1 mingguan lah. Udah 1 minggu. Sebelumnya banjir di Kabupaten Subang sempat merendam ribuan rumah di 9 kecamatan. Warga berharap banjir yang sudah surut tidak kembali naik sehingga mereka dapat kembali beraktivitas normal. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan. Memasuki hari ke-15, banjir masih merendam permukiman warga di Karawang, Jawa Barat. Namun di beberapa desa, ketinggian air mulai berangsur surut. Mana, Dek? Sudah lebih dari 2 pekan warga puluhan desa di Kabupaten Karawang terendam banjir. Di hari ke-15 ini banjir di sejumlah desa terpantau mulai surut. Sementara itu di titik terparah yakni di Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe, ketinggian air masih mencapai 1 hingga 2 meter. Banjir juga masih memutus akses jalan dan kondisi ini membuat sebagian warga masih bertahan di pengungsian. Beberapa warga bahkan sudah mulai terserang penyakit. Warga berharap banjir segera surut agar warga kembali bisa beraktivitas.
Petugas SAR gabungan terus berjibaku mengevakuasi korban tanah longsor di Cisarua, Bandung Barat, Jawa Barat. Hingga kini 70 jenazah telah dievakuasi, sementara 10 korban lainnya masih dalam pencarian. Ratusan personel SAR gabungan kembali gelar operasi pencarian korban longsor di Desa Pasir Langu, Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. 18 alat berat diturunkan untuk mencari 10 korban hilang, namun cuaca buruk membuat proses evakuasi terhambat. Hingga kini total sudah ada 70 jenazah yang telah dievakuasi. 53 diantaranya telah berhasil diidentifikasi. Tantangannya yaitu cuaca, hujan. Jadi kalau hujan lebat, ya karena berpotensi lokasi tersebut membahayakan tim SAR gabungan dan peralatan yang dimiliki oleh tim SAR gabungan. Jadi jumlah total korban Pak yang sudah terevakuasi dan yang masih dalam pencarian berapa? Jumlah korban yang sudah terevakuasi yaitu saat ini 70, 53 sudah teridentifikasi dan saat ini masih 10 korban kurang lebih masih 10 dalam pencarian. Pengungsi korban longsor di Desa Pasir Langu, Cisarua, Bandung Barat, Jawa Barat mulai berkurang. Sebagian warga telah kembali ke rumah karena berada di zona hijau dan dinyatakan aman. Sementara warga yang masih bertahan ada mereka yang rumahnya rata dengan tanah dan berada di zona merah. Pengungsi yang sebelumnya berada di kantor Desa Pasir Langu, hari ini jumlahnya mulai berkurang. Berkurangnya jumlah pengungsi disebabkan sebagian warga yang tinggal di zona hijau telah diperbolehkan kembali ke rumah karena dinilai masih aman dan layak huni. Sementara untuk warga yang masih bertahan adalah mereka yang rumahnya rusak parah, bahkan rata dengan tanah dan berada di zona merah.